Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Novandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan tentang materi CFG, konteks free grammar. Nama saya Rifan Novandi, NIM saya 23030104145. Langsung saja kita ke materinya. Untuk latar belakang dalam bidang CFG ini, dalam bidang ilmu komputer, khususnya pada teori bahasa formal dan juga automata. Tata bahasa merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator atau parser dan pembuatan bahasa pemrograman. Salah satu jenis tata bahasa yang paling sering digunakan adalah konteks free grammar atau CFG atau bahasa bebas konteks. CFG digunakan untuk mendeskripsikan struktur sintaksis dari bahasa pemrograman dan natural language processing. CFG dapat mempresentasikan berbagai yang ekspresi yang lebih kompleks dibandingkan regular grammar. Oleh karena itu, mempelajari CFG sangat penting untuk mahasiswa ilmu komputer, terutama yang berkecimpung di dalam pembuatan compiler, desain bahasa, pemrograman, dan juga sistem pemrosesan bahasa alami. Oke, nah kita langsung ke materi tentang CFG. CFG adalah suatu jenis tata bahasa formal yang digunakan untuk mendefinisikan sintaks dari bahasa-bahasa formal. Disebut bebas konteks karena aturan produksinya tidak tergantung pada konteks simbol non-terminal. Komponen CFG terdiri dari V sebagai himpunan simbol non-terminal, sigma himpunan simbol terminal, R dan sebagai himpunan antara aturan produksi. S sebagai simbol awal atau start simbol. CFG dapat ditulis juga sebagai G dalam kurung V, sigma, R, dan juga S. Contoh CFG adalah uh, contoh CFG berikut ini adalah yang bisa menghasilkan string tanda kurung yang seimbang. Contohnya adalah P kurung kurawal S, sigma kurung kurawal dalam kurung kosong, R kurung kurawal S sama dalam kurung S dalam di bagian sigma dalam kurung kurawal. S sama dengan S. Contoh string yang sering dihasilkan adalah string kosong, satu string, atau satu string di dalam string, atau dua string terpisah, atau dua string di dalam satu string, dan lain sebagainya. Untuk parse tree atau pohon parse. Parse tree menggambarkan proses derivasi dari CFG dalam bentuk pohon, akar pohon dalam simbol awal, dan cabang-cabangnya mengikuti aturan produksi sampai seluruh daun simbol terminal. Jadi bagai misal pohon mirip-mirip seperti inilah konteksnya. Aplikasi CFG digunakan dalam pembuatan parser di compiler, digunakan dalam sintaks analisis bahasa pemrograman, digunakan dalam pemrosesan bahasa alami atau NLV, digunakan dalam sistem automata seperti pushdown automation atau PDA. Berikut adalah perbandingan antara reguler grammar dan juga aspeknya. Untuk aspek kompleksitas, sedangkan reguler grammar itu lebih sederhana, sedangkan konteks free grammar itu lebih kompleks, lebih kayak terstruktur rapi. Dan untuk aspeknya bahasanya yang mudah dijangkau, sedangkan untuk regular grammar menggunakan bahasanya sendiri yaitu regular language, dan konteks free grammar menggunakan bahasanya sendiri yaitu konteks free language. Di sini untuk aspeknya menggunakan mesin pengenal, sedangkan regular grammar menggunakan finite automata, sedangkan konteks free grammar menggunakan pushdown automata. Oke, untuk studi kasus yang pertama yaitu tentang validasi format instruksi resep makanan. Contoh di sini untuk instruksi yang valid adalah poin pertama pada potong 2 bawang, untuk poin kedua ada tambahkan 3 tomat, untuk yang poin ketiga rebus 1 ayam. Sedangkan untuk contoh instruksi yang tidak valid ada bawang 2 potong, tambahkan tomat, rebus ayam 1, maka itu tidak valid. Untuk tujuan pengguna CFG ini,
Sistem bisa mengecek apakah format instruksi memasak sesuai dengan pola yang diinginkan. Definisi CFG yaitu CFG sama dengan V sigma RS. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam materi, untuk penyelesaian kasus kita menggunakan tambahkan 3 tomat. Langkah parsing adalah S, perintah jumlah bahan. Kedua, perintah dan atau tambahkan. Jumlah yaitu sama dengan 3, bahan yaitu adalah tomat. Hasil instruksi valid sesuai CFG. Kesimpulan adalah CFG dapat digunakan untuk memvalidasi format penulisan instruksi dalam aplikasi resep, memastikan setiap perintah ditulis dengan jelas sesuai urutan yang benar. Dan ini adalah diagram parse tree atau pohon parse. Di sini S perintah, yaitu perintahnya ditambahkan. Jumlahnya adalah 3, bahannya adalah tomat. Ya, untuk studi kalau begitu kita langsung ke studi kasus yang kedua. Untuk studi kasus yang kedua, tentang validasi format judul buku di perpustakaan digital. Untuk contoh judul yang valid adalah Novel Petualangan Lila, Ensiklopedia Sains Bumi, Komik Aksi Genji. Sedangkan untuk contoh judul yang tidak valid adalah Kenji Komik Aksi, Petualangan Novel Lila, dan juga Bumi Ensiklopedia. Untuk itu kita ke aturan produksi. S adalah kategori tema toko. Kategori adalah sama dengan novel, ensiklopedia, komik, sedangkan tema adalah petualangan, sains, dan juga aksi. Toko di sini ada Lila, Bumi, dan juga Kenji. Untuk penyelesaian kasus tersebut, input judul yang kita akan kerjakan adalah komik aksi Kenji. Langkah untuk parsing adalah sama dengan kategori tema toko. Kategori adalah komik, tema adalah aksi, toko adalah Genji. Maka hasil judul valid sesuai dengan CFG. Berikut adalah diagram parse tree dari studi kasus yang kita ambil dengan komik aksi Genji. S di sini untuk kategori adalah komik, tema adalah aksi, dan toko adalah Kenji. Dan begitu, sekian untuk presentasi dari mata kuliah TBO. Saya Rifan Novandi dengan NIM 23030 10 145 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.